Ya, sekarang sudah ada bersama dengan kami Pak Johan Budi, juru bicara dari KPK, di mana kita akan bertanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai perkembangan kasus korupsi dan juga gratifikasi yang banyak sekali menimpa negara kita tercinta Indonesia ini. Selamat pagi Pak Johan Budi. Selamat pagi. Ini luar biasa, orang yang sangat sibuk Marisa. Kita sebenarnya udah pengen menghadirkan Pak Johan ini dari minggu lalu, tapi kita mengetahui lah kesibukan Bapak, terutama dalam belakangan ini kan banyak sekali kasus ya Pak ya. Perkembangan terkini bagaimana tuh Pak mengenai penangkapan Akil Mokhtar di tanggal 3 Oktober ini kan sekarang berarti sudah tepat 2 minggu ya di tanggal 17 ini. Ada perkembangan yang menarik nggak sejauh ini Pak? Ada perkembangan menarik yang terjadi ya dari hasil penggeledahan yang kita lakukan, kemudian dari hasil keterangan saksi, kemudian juga kita menerima hasil analisis transaksi mencurigakan dari PPATK. Kemudian penyidik menyimpulkan bahwa ada dugaan tersangka AM ini juga menerima dari pihak lain ya, selain berkaitan dengan sengketa pilkada Lebak dan Gunung Mas. Jadi kemudian diterapkanlah pasal, ada sprint baru, surat perintah penyidikan dengan pasal 12B huruf besar ya, Undang-Undang 31 tahun 99 20 2001. Yang kedua, ada beberapa hal juga yang kita dapati dari hasil penggeledahan itu, beberapa dokumen yang juga bisa mengkaitkan atau mengembangkan kasus penyidikan dugaan TPK dalam kaitan dengan sengketa pilkada di Gunung Mas dan Lebak. Jadi posisinya seperti itu. Kemarin ada pemeriksaan hakim konstitusi juga. Oh ya, siapa yang diperiksa Pak? Bu Maria sama Pak Anwar ya. Dan keduanya juga sudah memberikan keterangan berkaitan dengan pembahasan perkaranya di Mahkamah Konstitusinya ya. Jadi Lebak dan Gunung Mas ini ditangani oleh 3 hakim di Hakim Konstitusi, Pak Akil, kemudian Bu Maria dan Pak Anwar tadi. Pak Anwar. Nah, dari pemeriksaan, karena itu digali lah informasinya. Dari pemeriksaan hakim lain itu, apakah ada hakim lain yang terlibat Pak? Karena MK itu kan sistemnya kolektif kolegial. Iya. Jadi karena maksud itulah kemarin diperiksa hakim yang lain itu. Apakah sejauh mana dalam kaitan dengan memutuskan ya sengketa pilkada baik di Lebak maupun di Gunung Mas itu. Dan tentu belum ada kesimpulan bahwa ada pihak lain yang terlibat ya, atau hakim lain yang terlibat. Jadi belum ada kesimpulan itu. Akan ada pemeriksaan hakim yang lain selain Ibu Mari dan... Sejauh ini belum ada. Jadi yang diperiksa hanya hakim yang berkaitan dengan kasus di Gunung Mas dan di Lebak. Pak Johan, ini ada informasi yang saya dapatkan. Ya, ini mungkin tolong dikonfirmasi ulang lagi gitu ya. Apakah ini juga berkaitan dengan pilkada yang ada di Lampung dan juga Halmahera? Saya belum tahu apakah, karena tadi saya sampaikan bahwa ada penerapan pasal 12B ya. Dan artinya ada dugaan penerimaan di kasus yang lain ya. Cuman saya belum dapat informasi sejauh mana kasus yang lain itu apakah dengan pilkada di kabupaten atau di provinsi yang lain, ataukah ada hal lain, belum sampai informasi kepada saya selaku humas. Atau mungkin juga mengenai uji materi gitu ya Pak? Pak, tapi apakah sudah ada perkembangan mengenai tersangka lain selain juga yang kita sudah ketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka Akil Mokhtar, kemudian Hairun Nisa, kemudian juga adiknya dari Ratu Atut, Wawan ya kan, dan juga beberapa pengusaha lain seperti Cornelis dan lain sebagainya? Sampai hari ini sih belum. Belum. Jadi belum ada tersangka baru, tetapi ini belum berhenti pada titik yang sekarang ya. Jadi sekarang penyidik KPK masih mengembangkan apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat atau tidak ya. Kemana arah perkembangannya itu saya kira hanya ada 2. Yang pertama, apakah penerima, dari sisi penerima itu sekarang yang diduga dalam kasus ini sebagai penerima kan CAN, kemudian AM, dan kemudian satu lagi STA yang advokat ya, yang pengacara. Pemberi ada 2 pemberinya, TCW sama HB ya. Ini diduga dalam konstruksi kasus ini adalah pemberi. Satu lagi pengusaha ya, CNA. Ya. Kami mendapatkan info juga Pak, KPK punya bukti rekaman percakapan sprindik baru Akil Mokhtar. Ini untuk kasus yang mana ya Pak, dan siapa yang memberikan?
Rekaman saya belum dapat informasi malah soal rekaman belum. Kemarin yang soal sangkaan baru ya pasal 12B itu berkaitan dengan hasil penggeledahan sama keterangan saksi dan juga PPATK kan memberikan ke KPK mengenai adanya transaksi-transaksi mencurigakan. Itu dari siapa? Dari rekeningnya AM ya. Tapi yang memberi? Dari siapanya ini saya tidak tahu, saya tidak diinformasikan. Tapi yang ditelusuri itu rekeningnya AM. Oke. Nah sekarang coba kita kaitkan dengan kita mulai masuk nih ke Pilkada Lebak. Penangkapan AM juga disertai dengan penangkapan tadi TCW atau kita sebutnya Wawan gitu kan. Apakah memang ini ada, kan kemarin juga hari Jumat Ratu Atut dipanggil ya Pak ya KPK setelah sholat Jumat. Ini ada kaitannya nggak sih Pak? Jadi gini, yang pertama Ratu Atut Khosia diperiksa sebagai saksi bukan karena dia punya hubungan darah dengan TCW ya, ini penting. Yang kedua, Ratu Atut diperiksa sebagai saksi dalam rangka didengar keterangannya justru untuk tersangka si STA. STA? Iya. Jadi untuk yang pengacara atau lawyer itu. Jadi apa materinya tentu saya tidak di feeding soal itu ya. Tapi yang pasti keterangan Atut itu berkaitan dengan penyidikan KPK untuk tersangka STA itu. Oke, dan kemarin waktu pada pemeriksaan apakah Ratu Atut cukup kooperatif menjawab pertanyaan-pertanyaan dilontarkan oleh para penyidik? Jadi pemeriksaan memang berlangsung sampai malam ya. Iya, sampai setengah 10-an kan kurang lebih kan Pak? Jam 9:30 10 malam, dari mulai siang ya atau pagi ada beberapa pertanyaan ya yang diajukan kepada Ratu Atut ya. Tapi tentu saya tidak tahu materi pemeriksaan. Memang cukup lama pemeriksaan. Dan juga nama Daryono, sejauh ini dia adalah sopir Akil Mokhtar. Tapi ternyata muncullah foto-foto Daryono ini berlibur kemana-mana. Dan tampaknya ya maksudnya tidak menunjukkan bahwa dia supir, setidaknya supir yang dibayar dengan gaji supir begitu. Sebetulnya Daryono ini siapa sih Pak? Ya mungkin supir di era modern ya. Ini komentar itu. Jadi kami waktu melakukan penyitaan ada fakta menarik bahwa salah satu mobil yang kita sita di rumah tersangka AM itu atas nama Daryono. Kalau nggak salah yang Mercy yang tipe S ya. Itu atas nama Daryono. Kemudian yang kedua, pertama kita panggil memang dia tidak hadir ya. Kemudian pekan depannya kita panggil lagi, akhirnya memberi keterangan pada hari pekan lalu ya. Dia memberi keterangan yang berkaitan dengan tersangka AM ya, tentu tersangka AM. Memang posisi yang bersangkutan itu disebut-sebut sebagai drivernya Pak AM. Ya. Apakah kecenderungan ya kalau kita lihat di tempat kasus yang lain, memang kadang-kadang ada harta atau barang yang diatasnamakan drivernya, kemudian ajudannya, kemudian juga kerabatnya. Nah, dalam konteks ini memang ada salah satu mobil yang kita sita di rumah AM di Perdatam di Pancoran, itu atas nama Daryono itu. Memang cukup mewah ya. Kalau dari harganya Mercy kelas S ya. Oke. Apakah ini hanya sekedar untuk mensiasati pajak progresif itu kali Pak? Saya tidak tahu, tetapi kita duga meskipun ini atas nama Daryono, kita duga ini terkait dengan AM gitu. Karena itu sementara ini kita sita dulu. Nah ini masih terkait dengan AM. Jadi ini betul atau tidak? Apakah KPK sudah menemukan bukti bahwa ada keberangkatan ke Singapura di tanggal 21 September? Ini tujuan mereka di Singapura itu pergi bersama-sama di tanggal yang sama. Ada Wawan dan juga ada Atut gitu di situ. Pertama kami tidak memperoleh informasi itu ya sebelumnya. Sebelumnya tidak. Tetapi kemudian bergulir di dalam proses pemeriksaan itu dan muncul di pemberitaan juga kalau nggak salah. Di beberapa media memberitakan tentang pertemuan itu. Nah ada keterangan yang agak berbeda yang disampaikan oleh pengacara tersangka TCW dengan tersangka AM ya. Jadi yang satu mengaku bahwa tidak ada pertemuan
secara tidak sengaja ketemunya, satu berbeda, memang rencana bertemu gitu, tetapi membahas urusan yang lain gitu. Nah, apa namanya, ini sedang didalami oleh penyidik tentu saja, apa kaitannya dengan kasus yang sedang kita sidik, apakah ada kaitannya atau tidak. Kalau tidak ada kaitannya ya tentu fakta ini tidak digunakan oleh KPK. Oke, Pak bisa gambarkan koneksi antara Akil, Wawan, dan Atut? Jadi ada sebenarnya yang di hasil dari tangkap tangan itu ada 2 kasus ya. Yang pertama sengketa pilkada Gunung Mas, tersangkanya adalah anggota DPR ACN itu, kemudian ada AM Ketua Mahkamah Konstitusi, satu lagi adalah HB ini Bupati Gunung Mas, satu lagi adalah CNA itu yang pengusaha yang kita tangkap di rumahnya. Akil. Nah, yang Lebak ini berbeda, tidak ada kaitannya dengan yang Gunung Mas gitu. Tetapi dugaannya aktor utamanya tetap AM ya. Nah, ini yang diduga menerima itu. Itu tersangkanya ada 3, AM, kemudian STA, kemudian satu lagi TCW ya. Nah, apa kaitannya? Dalam konstruksi yang di Lebak itu, kalau STA ini sebagai perantara sebenarnya, diduga perantara yang memberikan adalah TCW kepada STA, kemudian diduga nanti akan disampaikan kepada AM ya. Uang ini kita dapati di rumah orang tuanya STA di Tebet ya, yang 1 miliar rupiah yang di dalam tas itu. Kemudian apa kaitannya dengan Ratu Atut Kosia? Saya kira ada keterangan-keterangan yang mungkin ingin digali dari Ibu Atut ya oleh penyidik KPK. Nah, sejauh mana kaitannya, saya kira itu sudah masuk ke materi. Jadi saya tidak bisa bicara materi karena saya tidak tahu soal materi. Mengenai pilkada Lebak itu sendiri yang akan diulang tanggal 14 November, apakah masih terus akan dilaksanakan? KPK tidak berada pada domain itu ya. Domain KPK adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara atau penegak hukum, dalam hal ini hakim konstitusi ya. Jadi apakah itu diulang kemudian pengaruhnya terhadap putusan itu domain di Mahkamah Konstitusi ya. Apakah menurut Mahkamah Konstitusi secara institusi apa yang dilakukan oleh KPK yang menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi ini bisa berimbas secara yuridis ya, secara hukum terhadap keputusan-keputusan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Kalau kita tidak punya domain sampai ke sana, tidak punya kekuasaan sampai ke sana, jadi itu kita tidak melihat itu gitu. Jadi kita tetap mengusut kasus ini, siapapun yang terlibat tentu akan diusut. Baik, dan juga Akil Mokhtar ini kan dulunya sebelum tersandung kasus ini adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Dia adalah pejabat tinggi yang dimana publik itu sudah percaya sekali dengan Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba dia tersandung kasus ini. Kira-kira pasal-pasal apa saja yang bisa dikenakan ke Akil Mokhtar yang memberikan hukum seberat-beratnya? Ya, jadi pasal yang dikenakan itu ada pasal 12 huruf C kecil ya. Ini berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh seorang hakim. Kemudian juga ada pasal 6 ayat 2. Pasal 6 ayat 2 ini juga berkaitan dengan dugaan suap kepada hakim. Kemudian yang baru tadi yang saya sampaikan adalah pasal 12B huruf besar. Ini berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang sebagai penyelenggara negara gitu, sebagai pejabat tadi yang Anda sampaikan. Ini hukumannya ada yang minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun. Ada yang maksimal itu seumur hidup. Jadi dalam pasal-pasal ini ada yang maksimal seumur hidup. Jadi tergantung nanti jaksa KPK melihat ya sejauh mana kasus yang sedang disidik ini berkaitan dengan tersangka atau terdakwa nantinya. Pak John Tapi kalau dari sisi hukumannya maksimal seumur hidup. Seumur hidup. Dan ini juga pada saat KPK masih menyidik juga, adakah kemungkinan ternyata Pak Akil ini masih terkait dengan kasus-kasus penerimaan yang baru seperti sprindik baru ini kan karena tiba-tiba ada penerimaan baru. Kita duga. Jadi gini, Marsha, ada dugaan bahwa tersangka ini juga menerima yang berkaitan dengan menjalankan kewenangannya selaku hakim konstitusi. Makanya tadi disinggung. Apakah itu sengketa pilkada ataukah mengenai berkaitan dengan judicial review misalnya. Ini yang belum bisa
ungkap ya ke publik ya. Jadi dugaan-dugaan itu ada. Baik. Terima kasih banyak Pak Johan Budi sudah ada di sini. Iya, dan semoga KPK terus bekerja, terus berjuang untuk mengungkap banyak sekali kasus-kasus korupsi memang ini yang sedang terjadi. Mungkin masih terjadi yang belum juga ketahuan ya Pak ya, ke depannya ya Pak ya. Salam juga untuk kawan-kawan di KPK. Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi bincang-bincang kami bersama dengan Pak Johan Budi, juru bicara dari KPK. Sekarang bagi Anda para ibu khususnya ingin tahu seberapa pentingnya memberikan ASI untuk si kecil, jangan lewatkan talk show-nya yang sesaat lagi akan kami sampaikan di Indonesia Morning Show.